Halo, selamat datang. Hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang penting banget buat para wanita, yaitu mioma uteri. Mungkin kedengarannya asing, atau mungkin Anda pernah dengar tapi masih bingung. Tenang aja, dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas semua yang perlu Anda tahu, dari apa itu mioma sampai solusinya gimana. Oke, kita langsung mulai dengan fakta yang, wow, cukup mencengangkan. Coba lihat angka ini, 80%. Ternyata sebanyak itulah jumlah wanita yang berpotensi memiliki mioma sebelum usia 50 tahun. Jadi ini bukan kondisi yang aneh atau langka ya, ini umum banget. Kalau Anda mungkin lagi khawatir, ingat-ingat angka ini. Anda sama sekali nggak sendirian. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita cari tahu dulu, apa sih mioma itu? Terus kita belajar cara ngenalin gejalanya. Nah, yang paling penting, kita juga bakal jawab pertanyaan soal kesuburan dan kehamilan. Baru setelah itu, kita bahas solusi dan langkah apa yang bisa diambil. Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, apa sih sebenarnya mioma uteri itu? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Ini dia poin yang paling penting buat diingat. Mioma itu tumor jinak. Coba diulang. Jinak. Artinya apa? Artinya ini bukan kanker. Mioma ini cuma gumpalan jaringan otot yang tumbuh di dinding rahim. Ukurannya bisa macam-macam. Ada yang kecil banget, ada juga yang bisa lumayan besar. Nah, biar lebih jelas dan lebih tenang, coba kita lihat perbandingannya di sini. Mioma itu tumbuhnya pelan-pelan dan dia betah di tempatnya, nggak kemana-mana. Beda banget sama kanker ganas yang tumbuhnya cepat dan bisa nyebar ke organ lain. Ini perbedaan yang sangat mendasar dan benar-benar melegakan kan? Oke, udah tahu mioma itu apa. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita tahu kalau kita punya mioma? Yuk kita kenali tanda-tanda dari tubuh kita dan jenis-jenis mioma itu sendiri. Nah, yang perlu dicatat, banyak juga loh wanita yang punya mioma tapi nggak ngerasain gejala apa-apa. Tapi, kalaupun ada gejalanya, biasanya tergantung banget sama ukuran dan letak miomanya. Misalnya, perdarahan hebat, rasa tertekan di panggul, atau jadi sering pengen buang air kecil, semua itu karena si mioma ini mulai mengganggu fungsi rahim atau menekan organ-organ di sekitarnya. Jenis pertama, dan yang paling umum namanya intramural. Gampangnya, bayangin aja dia tumbuh di dalam dagingnya dinding rahim. Nah, jenis inilah yang seringkali bikin rahim jadi terasa lebih besar dan perut terasa penuh. Selanjutnya, ada subserosa. Kalau yang ini, tumbuhnya di sisi luar rahim, jadi kayak menonjol keluar gitu. Karena posisinya di luar, dia bisa menekan organ lain. Contohnya, kalau dia menekan kandung kemih, nah, itulah yang bikin kita jadi bolak-balik ke kamar mandi. Dan yang ketiga, submukosa. Jenis ini tumbuhnya ke dalam, menonjol ke rongga rahim. Nah, karena lokasinya ini, jenis submukosa inilah yang sering jadi biang keladi perdarahan menstruasi yang sangat banyak dan sering dikaitkan sama masalah kesuburan. Nah, ini dia, kita masuk ke bagian yang mungkin jadi sumber kekhawatiran terbesar buat banyak wanita. Apa benar mioma bisa menghalangi impian untuk punya anak? Yuk, kita cari tahu faktanya. Ini nih pertanyaan sejuta umat yang sering banget bikin cemas. Jadi gimana jawabannya? Apa benar mioma itu jadi penghalang? Ini dia kutipan kuncinya, dan ini penting banget. Ternyata, nggak semua jenis mioma itu berdampak sama kesuburan. Penelitian secara spesifik menunjuk ke mioma jenis submukosa yang tumbuh di dalam rongga rahim. Kenapa? Karena dia bisa mengganggu proses nempelnya embrio di dinding rahim. Jadi kuncinya ada di lokasi miomanya. Meskipun kehamilan dengan mioma itu sangat mungkin terjadi, mioma yang ukurannya besar memang bisa meningkatkan beberapa resiko. Tapi, ini bukan buat menakut-nakuti ya. Justru inilah alasannya kenapa kalau Anda punya mioma dan sedang hamil, pemantauan rutin sama dokter itu jadi super penting. Oke, kita udah paham masalahnya. Sekarang saatnya kita fokus ke solusinya. Apa sih yang bisa kita lakukan? Ternyata ada banyak loh hal yang ada dalam kendali kita. Ini dia langkah-langkah simple yang bisa kita mulai dari sekarang. Jaga berat badan, banyakin makan sayur dan buah, rajin gerak, dan coba deh kurangin daging merah sama alkohol. Ini semua bukan cuma bagus buat ngelola gejala mioma, tapi juga buat kesehatan kita secara keseluruhan. Kalau memang butuh tindakan operasi, ada dua pilihan utama. Pertama, miomektomi. Ini operasinya cuma ngangkat miomanya aja, rahimnya tetap utuh. Artinya kemungkinan buat hamil di masa depan tetap ada. Pilihan kedua, histerektomi, yaitu pengangkatan seluruh rahim. Ini solusi tuntas, tapi artinya udah nggak bisa hamil lagi. Pilihannya sangat tergantung sama rencana hidup Anda ke depan. Tapi operasi bukan satu-satunya jalan loh.
Ada juga pilihan lain, misalnya terapi hormon buat ngontrol gejala, atau prosedur yang namanya embolisasi arteri rahim buat bikin miomnya mengecil. Bahkan kalau miomnya kecil dan nggak ada gejala, dokter mungkin cuma akan menyarankan untuk dipantau aja secara berkala. Oke, kita sampai di bagian terakhir yang paling praktis. Jadi, kapan sih waktu yang tepat buat berhenti menduga-duga dan langsung cari bantuan profesional? Kalau Anda mengalami salah satu dari tanda-tanda ini saatnya buat jadwalin ketemu dokter. Jangan pernah abaikan perdarahan menstruasi yang sampai ganti pembalut tiap jam, nyeri panggul yang bikin gak bisa beraktivitas, atau kalau Anda sering banget merasa lemes dan pucat. Itu bisa jadi tanda anemia loh, karena kehilangan banyak darah. Jadi, intinya cuma satu, dengarkan tubuh Anda. Konsultasi ke dokter itu bukan sesuatu yang menakutkan. Justru, itu adalah langkah pertama untuk mendapatkan kejelasan dan ketenangan batin. Dengan tahu apa yang terjadi, kita jadi bisa mengambil kendali penuh atas kesehatan kita sendiri. Dan itu adalah langkah yang paling memerdayakan.